saya Regina Kurmadewani dari Prodi PGSD semester 4. Saya dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Apakah baik? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat untuk belajar hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, ada yang tahu nggak tumbuhan itu apa? Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Manusia yang mempunyai tangan, mempunyai kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya loh. Setiap anggota tubuhnya itu memiliki fungsinya masing-masing untuk bisa bertahan hidup, layaknya seperti manusia yang bertahan hidup menggunakan anggota tubuhnya. Lalu, apa saja sih bagian tubuh tumbuhan itu? Dan apa fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan itu? Mari kita bahas. Selanjutnya, kita akan menyebutkan bagian tubuh tumbuhan. Di sini siapa yang tahu bagian tubuh tumbuhan itu apa aja? Iya, benar. Yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat bunga, dan yang kelima adalah buah. Jadi, bagian tubuh tumbuhan itu terbagi dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Bagian yang pertama itu ada akar. Nah, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Nah, fakta menarik akar itu memiliki rambut akar yang berfungsi meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Tanpa akar yang sehat, tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Lalu, ada jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar yang pertama itu ada akar serabut. Akar serabut itu bentuk akarnya itu bercabang, kecil, dan tidak dalam. Yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang itu cirinya itu bercabang kuat dan besar. Lalu yang kedua, organ tubuh tumbuhan itu namanya apa? Siapa yang tahu? Iya? Batang? Iya, betul, batang. Jadi yang kedua itu ada batang ya. Batang itu salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Nah, batang itu adalah sumbu dari tumbuhan, tempat semua organ lain itu bertumpu dan tumbuh. Jadi, batang itu bagaikan kaki di manusia ya. Dia itu bertumpuk gitu kan. Nah, ada fakta menarik tentang batang loh. Ternyata batang pohon besar itu seperti baobab itu dapat menyimpan air hingga ribuan liter, sehingga sering disebut pohon tangki air. Jenis-jenis batang itu ada dua ya, ada jenis batang berkayu dan ada jenis batang basah. Jenis batang berkayu itu bentuknya itu keras dan kaku. Terus selanjutnya ada batang basah, itu bentuknya itu lunak dan mudah patah. Selanjutnya ada yang ketiga itu adalah daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Nah, biasanya itu daun itu berwarna apa anak-anak? Iya, betul, berwarna hijau. Ada juga fakta menarik tentang warna hijau dari daun, yang ternyata itu berasal dari klorofil, yaitu pigmen yang sangat penting untuk fotosintesis. Daun juga sebagai alat pelindungan seperti pada tumbuhan kaktus.
Adapun jenis-jenis daun, yang pertama itu ada daun menyirip. Nah, daun menyirip itu bentuknya itu melengkung dan tidak lebar. Yang kedua ada daun melengkung. Nah, melengkung itu berbentuk tuh bulat dan lebar. Yang ketiga ada daun lurus. Daun lurus ya, daunnya itu lurus dan memanjang. Yang keempat ada daun menjari. Nah, daun menjari itu berarti memiliki banyak cabang pada daunnya. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat itu ada bunga. Nah, bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan yang berbunga, yang berfungsi untuk menghasilkan biji melalui proses pembuahan. Nah, fakta menarik bunga itu memiliki berbagai warna dan bentuk yang disesuaikan untuk menarik penyerbuk tertentu. Kan banyak ya bunga itu berwarna-warni seperti mawar, melati, bunga anggrek, dan lain-lain. Nah, itu bisa membantu penyerbukan tertentu seperti membentuk lebah, kupu-kupu, bahkan juga kelelawar. Nah, yang kelima ada buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Nah, ada fakta menarik buah yang kita perlu ketahui ya, kalau buah itu tidak selalu manis. Contohnya itu ada tomat dan cabai yang merupakan buah karena mengandung biji. Nah, di dalam tomat dan di dalam cabai itu kan ada bijinya ya. Meskipun sering dianggap sayur, tapi ternyata tomat dan cabai itu termasuk adalah buah. Nah, kegiatan menarik yang bisa kita lakukan itu ketika kita memotong buah seperti apel, jeruk, dan amati bagian dalamnya. Temukan biji yang tersimpan di dalamnya. Kan biasanya jeruk dan apel itu bijinya di dalam ya. Mari kita belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di sini menggunakan papan bagian tubuh tumbuhan. Di sini sudah ada tumbuhannya. Terus kita akan bahas satu persatu fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu apa aja. Nah, kita mulai dari bawah. Di sini itu ada akar. Nah, akar itu berfungsi, kita lihat, kita balik. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya, di sebelah kanan itu ada batang. Nah, ini batang. Batang itu berfungsi sebagai apa? Kita lihat. Nah, batang berfungsi sebagai tempat menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Bunga kira-kira fungsinya apa ya? Nah, kita lihat ya. Nah, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita geser ke kiri. Di kiri itu ada daun. Ini daun. Daun berfungsi untuk apa ya? Kira-kira di tumbuhan itu. Nah, daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Jadi, daun itu tempatnya tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya terakhir ada buah. Buah itu berfungsi untuk apa? Nah, buah itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi, inilah fungsi dari bagian tubuh tumbuhan yang kita harus ketahui. Baik, sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya menggunakan papan bagian tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajari kalian untuk bernyanyi bersama mengenai fungsi bagian tumbuhan. Lagunya itu menggunakan nada instrumen balonku, namun di dalam liriknya itu diganti mengenai fungsi bagian tumbuhan. Sebelumnya Ibu akan menuliskan di papan tulis, nanti kalian mencatatnya ya. Nah, setelah mencatat, kita akan bernyanyi bersama dan belajar bersama ya.
Oke, bagaimana? Sudah mencatat semua tentang liriknya? Ya, ini kan ada, jadi ibu akan mengajar kalian tanpa musik dulu ya. Ya, tanpa musik dulu. Kita mulai ya, kita dengan nada balonku. Nah, ininya begini ya. Musibah tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Kita ulang lagi ya. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral, dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Bagaimana? Apa kalian bisa? Oke, sekarang ibu akan menggunakan musiknya ya. Nanti kalian bareng-bareng ya. Kita ikutin ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral, dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, sekarang kita sudah di ujung akhir pembelajaran hari ini. Kita sudah membahasnya tadi mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya masing-masing. Sebelumnya, Ibu akan ngetes kalian, apakah kalian masih ingat bagian tubuh tumbuhan itu ada berapa dan apa aja? Iya, betul. Bagian tumbuh-tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya, kelima ini itu adalah bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, kalian juga tadi sudah belajar tentang fungsinya masing-masing ya. Nah, itu nanti kalian diingat-ingat untuk bisa kita belajar bersama nantinya di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.